Sekelompok oknum TNI menyerang markas kepolisian Resor Tarakan. Mereka membawa batu, kayu, hingga besi menyerbu ke dalam Polres dan memukul anggota polisi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan penyitaan uang lebih kurang 565 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Setelah tarik ulur, puluhan kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya telah bergabung dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Lantas, mengapa akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengizinkan kepala daerahnya untuk mengikuti retret? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, setelah tarik ulur akhirnya puluhan kepala daerah yang berasal dari PDIP ini menyusul mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah bersama dengan sejumlah kepala daerah lainnya. Ada yang bergabung pada hari Minggu dan sebagian pula juga bergabung pada hari Senin. Dan Pramono Anung ini menyampaikan bahwa keputusan untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini setelah hasil berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Lantas mengapa akhirnya Megawati mengizinkan untuk para kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah? Apa kira-kira pesan yang disampaikan? Itu akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Ana. Ya, dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu kami juga akan menghadirkan informasi mengenai Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang melakukan penyitaan uang sebesar kurang lebih 565 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016. Seluruhnya akan kami hadirkan pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Sekelompok orang tidak dikenal menyerang markas Polres Tarakan secara membabi buta. Mereka membawa batu, kayu, hingga besi menyerbu ke dalam Polres dan memukul anggota polisi. Markas Polres Tarakan yang berada di Jalan Yosudarso nomor 10 Karangrejo, Kota Tarakan, Kalimantan Utara mendadak diserbu sekelompok orang. Suasana malam hening menjadi mencekam setelah warga yang berjarak melihat sekelompok orang tak dikenal itu merangsek ke markas kepolisian. Ada yang berjalan dan sambil berlari dengan memegang kayu dan batu. Mereka tak hanya merusak fasilitas seperti kursi, meja, dan jendela, tetapi juga mengeroyok anggota jaga di sentra pelayanan Polres. Sebanyak 5 personel Polres Tarakan mengalami luka dan telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Yusuf SK. Sejumlah fasilitas Polres Tarakan mengalami kerusakan akibat penyerangan sekelompok orang tak dikenal pada Senin malam. Saat ini aktivitas di Mapolres tetap beroperasi dan aktif melayani masyarakat. Ya pemirsa, tampak bagian kaca di sentra pelayanan Polres Tarakan ini pecah. Begitu juga dengan pintu di sisi kanan maupun kiri bangunan yang dicoba dipasang kembali. Meski sejumlah fasilitas mengalami kerusakan dan kondisi kemarin malam mencekam, saat ini personel tetap membuka pelayanan kepada masyarakat. Tim Yonif 613 Tarakan juga ikut membantu memperbaiki fasilitas yang rusak. Hingga kini belum diketahui pasti motif penyerangan yang juga melukai anggota Polres Tarakan. Sementara untuk 5 korban yang mengalami luka telah dirawat di Rumah Sakit Umum daerah setempat. Ya, pasca penyerangan Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara, Kapolda Kaltara dan Pangdam 6 Mula Warman melakukan kunjungan dan pertemuan untuk menyelesaikan perseteruan antara TNI dan Polri.
Keduanya sepakat menindak tegas kasus pengerusakan dan penganiayaan terhadap personel kepolisian. Dengan masalah ini, kami TNI dan Polri sudah melaksanakan kegiatan secara jenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dari awal, Kabid Propam juga sudah bekerjasama dengan POM TNI, Pak Kapolres juga sudah koordinasi langsung dengan Dandim, dengan Batalion, dan sudah merumuskan bagaimana kolaborasi yang saya saya dengan Pak Pangdam, dengan Pak Danrem, sudah diskusi. Intinya masalah ini tidak mengganggu soliditas kami di dalam membangun negara kita. Tentunya peristiwa ini tidak akan merusak soliditas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian. Sama halnya yang Kapolda juga bahwa kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum kemungkinan korupsi, dan tentunya nanti akan berhadapan dengan Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, memasuki hari kelima, total ada 493 orang kepala daerah berkumpul di kawasan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret. Sementara 2 orang kepala daerah yang sakit sebelumnya telah kembali ke retret. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan kedatangan kloter terakhir kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada Senin lalu menambah jumlah peserta retret menjadi 493 orang. Dengan demikian, hanya 10 kepala daerah yang belum hadir hingga hari ini. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung yang baru saja menyusul kegiatan Akmil kemarin mengatakan sudah mulai beradaptasi dengan kegiatan retret. Ada 2 orang yang kemarin dirawat di rumah sakit, sekarang sudah beristirahat di tenda, kondisinya membaik. Nanti pagi ini kami cek apakah sudah bisa ikut beraktivitas. Ya. Untuk jumlahnya Pak, ini kan ditambah dari kader PDIP Pak. Iya, update-nya seperti apa Pak? 493 yang ada di lokasi retret ini, ya artinya 10 orang tidak ada di sini. Dan 10 orang ini pagi ini kami akan komunikasikan untuk kami minta mengirimkan waktu atau sekdanya. Kepala daerah asal PDI Perjuangan akhirnya merapat ke Limbah Tidar. Padahal sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri melarang kader Banteng ikut retret usai penahanan Sekjen Hasto Kristianto. Mungkinkah PDIP melunak ataukah ada deal politik di balik tarik ulur sikap Mega? Pramono Anung dan Masinton Pasaribu menjadi kepala daerah asal Banteng yang tengah berada
Tapi badai suap Harun Masiku yang menyapu Hasto dan Kadang Banteng akhirnya tak serta-merta membuat Pramono dan kawan-kawan lekas bergabung ke Lebah Tidar. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melawan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tak memberi izin bagi kepala daerah. Yang saya tangkap memang ada semacam tarik-menarik di belakang layar, tetapi yang saya khawatirkan itu kepala daerah dari PD Perjuangan ini, karena hubungan mereka setelah dilantik itu lebih banyak dengan pemerintah pusat untuk urusan governability. Jadi ada yang disebut dengan istilah executive toolbox, dan itu bisa dipakai oleh pemerintah pusat, terutama dalam relasinya dengan pemerintah daerah. Jangan lupa pemerintah daerah itu banyak yang masih disubsidi oleh pemerintah pusat. Itu kalau misalnya pemerintah pusat menjadikan ketidakhadiran dalam acara retreat ini sebagai cara untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, itu kasihan juga kepala daerah dari PD Perjuangan, karena mereka pada dasarnya tidak ingin berada dalam situasi di tengah-tengah, ya, gajah bertarung pelanduk mati di tengah. Jadi sebenarnya pengen ada kepastian. Hadirnya Prabowo menguatkan spekulasi Mega telah melunak. Para kepala daerah asal PDIP diberi izin berjalan seiring sejalan dengan kebijakan Prabowo. Benarkah demikian? Ini sebagai bentuk proses pendewasaan kita dalam bernegara. Ya, bahwa kenapa saya menggunakan frasa dan diksi memisahkan antara kasus Mas Hasto dengan tindakan Bu Mega. Nah, inilah yang harus mungkin nanti kita ke arah situ, ya. Dampak yang baik bahwa kan ada pemisahan. Jangan sampai, saya ambil contoh gini, jangan sampai seluruh proses hukum yang kena terhadap seorang kader ini mengubah konstelasi politik. Kan hubungan jadi hubungan salah pribadi. Kayak kalau saya ambil analogi, ya, kalau kita sayang sama, kalau kita punya anak kita salah, ya jangan dibelain juga, kan gitu kan. Artinya dalam sebuah prinsip negara kesatuan, pemerintah daerah harus taat tunduk dan tentu loyal kepada arahan kebijakan dari pemerintah pusat. Siapa pemerintah pusat? Yaitu presiden. Tidak merugikan rakyat. Menurut saya kepala daerah dan wakil kepala daerah itu wajib taat dan tunduk melaksanakan perintah kebijakan tersebut. Apabila ada instruksi, ya, yang berlainan, seharusnya instruksi itu bisa diabaikan, ya. Diakui rangkaian kasus hukum tengah mengaduk-ngaduk kader PD Perjuangan. Selain Hasto, beberapa elit Banteng kini diperiksa aparat terkait korupsi. Mega pun dinilai butuh Prabowo. Peran Prabowo disebut-sebut bisa menangkis krisis hukum yang tengah menggoyang kandang Banteng.
Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan penyitaan uang lebih kurang 565 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Ya, penyitaan uang ini dilakukan terhadap 9 pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Januari 2025 lalu. Kesembilan tersangka merupakan direktur di 9 perusahaan gula, yakni TWN sebesar 150 miliar, WN sebesar 60 miliar, HS sebesar 41 miliar, IS sebesar 77 miliar, TSEP sebesar 39 miliar, HAT sebesar 41 miliar, ASB sebesar 47 miliar, HVH sebesar 74 miliar, dan ES sebesar 32 miliar. Dalam konferensi pers yang dilakukan siang tadi, Kejagung menyebut jika terjadi kerugian negara sebesar berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebesar 578 miliar rupiah. Tindak pidana korupsi impor gula ini pemirsa terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan periode tahun 2015-2016 saat dijabat Thomas Trikasih Lembong. Tom Lembong disebut menerbitkan izin impor gula tanpa berkoordinasi dengan kementerian terkait. Hingga saat ini pemirsa, Kejagung masih terus melakukan penyidikan terkait kasus impor gula ini dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada tersangka tambahan sesuai dengan perkembangan penyidikan. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 1.925 rupiah,25 sen. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Padahal dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung. Dan yang dapat melakukan impor tersebut adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah. Dan penjualan gula kristal putih tersebut dilakukan dengan cara operasi pasar. Pemberian persetujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu ditandatangani oleh Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Kerugian keuangan negara dalam perkara AKU berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan tersebut sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan adalah sebesar 578 miliar 150 juta 411.622 rupiah,40 sen. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kebakaran melanda mes karyawan dan hotel di Jalan Pasar Glodok Selatan, Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Diduga api berasal dari korsleting listrik mes karyawan sebuah provider internet. Warga Jalan Pasar Glodok Selatan, Taman Sari, Jakarta Barat dikejutkan dengan terbakarnya mes karyawan salah satu provider internet pada Selasa pagi.
Kobaran api yang kian membesar merambat dari mes karyawan hingga ke bangunan hotel yang berdekatan. Api besar memakan sebagian bangunan hotel. Upaya petugas suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat yang melokalisir api agar tidak merambat lebih meluas berhasil dilakukan. Belum diketahui pasti penyebab dari peristiwa kebakaran ini, namun menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari salah satu ruangan di mes karyawan salah satu provider internet hingga kemudian merambat ke bangunan hotel. Wow, kalau Mbak Wida dibikinin close. Ya pemirsa, setelah tarik ulur, puluhan kepala daerah dari PDIP akhirnya telah bergabung dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Lantas, mengapa akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengizinkan kepala daerahnya untuk mengikuti retret? Saksikan dialognya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam tentunya sesaat lagi. Setelah tarik ulur, puluhan kepala daerah dari PDIP akhirnya telah bergabung dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir diantaranya Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, dan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait keputusan yang diambilnya untuk mengikuti retret tersebut. Ia juga memastikan komunikasi pemerintah dengan PDIP tetap berjalan baik meskipun sempat terjadi drama penundaan mengikuti retret kepala daerah. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan kedatangan kloter terakhir kepala daerah dari PDIP menambah jumlah peserta retret menjadi 493 orang. Dengan demikian, hanya 10 kepala daerah yang belum hadir hingga hari ini. Jumlahnya Pak, ini kan ditambah dari kader PDIP Pak. Iya, update-nya seperti apa? 493 yang ada di lokasi retret ini, ya artinya 10 orang tidak ada di sini, dan 10 orang ini pagi ini kami akan komunikasikan untuk kami minta mengirimkan waktu atau sekdanya. Oke, 10 apa? Ya, dari PD Perjuangan. Lantas mengapa akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengizinkan kepala daerahnya untuk mengikuti retret? Lalu apa pesan yang diberikan Megawati kepada para kadernya yang mengikuti retret? Ya pemirsa, setelah tarik ulur, akhirnya puluhan kepala daerah khususnya berasal dari PDIP ini bergabung menyusul mengikuti agenda retret yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Sebagian ada yang bergabung pada hari Minggu, ada pula yang bergabung pada hari Senin. Dan Pramono Anung ini menyatakan bahwa menyusulnya para kepala daerah dari PDIP ini juga setelah berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Lantas mengapa kemudian Ketum PDIP ini memberikan izin untuk para kepala daerah yang berasal dari PDIP bergabung? Dan apa pula pesan yang disampaikan oleh Ketum PDIP tersebut pemirsa? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada elit dari PDIP sendiri, Bang Kapitra Ampera. Bang Kapitra, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat malam, sehat ya Bang? Assalamualaikum. Dan kita langsung menghadirkan juga ada dua analis politik di sini juga Bang Kapitra. Ada Prof. Kacung Marijan. Prof. Kacung, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga dari UNER tentunya, dan juga bergabung bersama kita Prof. Lili Romli yang selalu juga mengikuti setiap serinya nih ya Prof. Lili ya. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung bersama kita ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Pak Wamen. Halo, selamat malam Pak Wamen.
Bapak Selamat Bima Arya. malam. Iya, baik. Terima kasih Pak Wamen malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Wamen, untuk update-nya sendiri sejauh ini jumlahnya berapa total kepala daerah yang mengikuti agenda retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah? Kepala daerah itu seluruhnya 503, per hari ini ada 493. Jadi artinya ada 10 kepala daerah yang tidak bergabung di Magelang retret ini. Oke, untuk 10 kepala daerah ini juga termasuk ada yang berasal dari PDIP, Pak, yang belum bergabung? Seluruhnya berasal dari PDIP. Oke, seluruhnya berasal dari PDIP. Lalu apa yang disampaikan Pak Wamen mengenai ketidakhadiran ke-10 orang kepala daerah dari PDIP ini dalam kegiatan retret di Akmil? Ya, kami telah menerima surat yang pada intinya menyatakan bahwa kondisi situasi tidak memungkinkan bagi rekan-rekan kepala daerah yang belum bergabung dan siap untuk mengikuti pembekalan kepala daerah gelombang berikutnya, kira-kira begitu. Oke, baik Pak Wamen, tapi ada juga sejumlah kepala daerah dari PDIP yang akhirnya ikut bergabung ya Pak, menyusul kegiatan retret yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah dari hari Minggu, kemudian ada juga menyusul hari Senin. Apa yang disampaikan oleh para kepala daerah dari PDIP yang menyusul tersebut, Pak Wamen? Ya, saya kira semua sudah menjadi pemahaman publik apa yang terjadi, ada dinamika politik, ada situasi yang membuat teman-teman itu banyak mempertimbangkan faktor-faktor yang menunda keikutsertaan itu. Tapi kalau kami di sini di Kemendagri tentu tidak masuk ke wilayah politik praktis. Kami di sini fokus untuk menyiapkan lokasi, kurikulum, narasumber, dan kesiapan tenda. Jadi komunikasi kami dengan teman-teman yang kemarin belum bergabung itu lebih kepada memastikan kesiapan tenda, logistik, ya, teknis juga untuk bisa teman-teman itu masuk dan menempati tenda yang mana, kira-kira seperti itu. Oke. Pak Wamen, untuk para kepala daerah yang menyusul mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini, mereka langsung saja mengikuti dinamika kegiatan yang sudah berlangsung atau ada agenda yang berbeda untuk mereka yang menyusul ini, Pak? Mereka langsung bergabung. Jadi tadi pagi Pak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, juga mengikuti pertama kali apel bersama Bang Masinton dan juga Mas Hasto. Nah, kemarin bahkan siang-siang Mas Pramono Anung telah mengikuti juga acara-acara perkuliahan di ruang kelas begitu ya, dan bahkan juga disambut oleh teman-teman yang ada di sini. Tadi pagi juga di Senam disambut, kemudian ada acara bersama para menteri tadi seharian juga seperti yang dilihat di media ya, sudah tune in lah, sudah bergabung. Jadi sudah masuk kembali kegiatan-kegiatan dengan tingkat antusiasme dan aktivitas yang sangat tinggi. Baik, sudah langsung tune in, itu laporan terbaru langsung disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Bang Kapitra. Ini kalau kata Pak Wamen kita semua sudah tahu lah alasannya sejumlah kepala daerah ini kemudian harus menyusul kegiatan di Akmil, tapi tercatat ada juga Bang 10 orang yang belum menyusul yang seluruhnya berasal dari PDIP. Saya ingin refleksi ke belakang ya. Waktu Pak Prabowo dilantik jadi presiden, Ketua Umum PDIP memerintahkan semua anggota fraksi PDIP harus hadir dalam pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Artinya saya maknai bahwa PDIP ini bukan ancaman buat pemerintah Prabowo dan bukan pula musuh dari pemerintah Prabowo. Adapun kalau PDIP di luar pemerintahan itu kan dilindungi oleh konstitusi supaya bisa tercipta check or balance ya dalam pemerintahan dan ketatanegaraan. Jadi adapun yang berkaitan dengan kegiatan retreat itu Ketua Umum menerbitkan surat menunda, bukan menolak, menunda ya. Kita jangan suka mempolitisasi, menunda dengan berpertimbangan tentu banyak hal yang menjadi kebijakan. Menundanya sampai berapa hari Bang Kapitra? Loh, karena ternyata kan ada masuk nih. waktu. Ternyata kan udah masuk nih, ya. Kan udah masuk tuh, ya.
Artinya jangan dibenturkan lah ya, jangan dibenturkan seolah-olah terjadi resistensi dan sebagainya ya. Menunda tentu bagaimanapun situasinya kita tahu, dan partai perlu juga membangun solidaritas ya, empati, kader dengan musibah yang menimpa sekjen kami. Saya pikir hal yang lumrah. Kalau saya analogikan di dalam sebuah rumah tangga terjadi suatu musibah, nggak mungkin anak-anaknya kabur sendiri, tentu bersama dengan ibunya untuk memikul atau menanggulangi, untuk membangun kekuatan solidaritas menghadapi musibah. Saya pikir kenyataan hari ini toh sudah pada berdatangan sudah mengikuti program dan sebagainya. Jadi tidak ada yang harus dipertentangkan, apalagi dipolemikkan ya. Saya pikir itulah perlunya suatu pandangan lurus supaya kita bisa melihat segala sisi dan aspek yang mungkin tidak sama, tapi ya bisa memahami ya kebijakan itu merupakan suatu langkah yang mungkin harus diambil oleh PDIP. Baik, Bang Kapitra. Prof. Kacung, ini langkah penundaan yang kemudian coba diinstruksikan oleh Ketua Umum PDIP kepada sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP akhirnya luluh. Di hari Minggu, hari Senin mereka sudah coba mulai untuk bergabung menyusul dengan kepala daerah lainnya. Dalam bahasa agama, itu kalau jotaan itu nggak saling nyapa kan kita 3 hari. Ya. Jotaan ini marahan ya Prof ya? Itu 3 hari. Oh 3 hari. Dan ini 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Itu oh gitu, oke. Jadi ini ya, saya nggak tahu ini tafsir saya. Itu nggak sampai 3 hari. Dan saya kira Bu Mega punya pertimbangan ya. Kenapa kok nunda dulu ya? Kemudian kenapa kok bergabung dulu? Karena beliau kan mempertimbangkan kepentingan partai, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Itu saya kira itu jadi pertimbangan. Karena kan begini, kalau persoalan itu di luar dan di dalam pemerintahan kan beda. Kalau misalnya sampai sekarang PDIP tidak menjadi bagian secara inheren ya di dalam pemerintahan Pak Prabowo, itu kan tidak berarti kemudian para bupati wali kotanya itu lalu oposisi kepada pemerintah, kan bukan. Kan itu konteksnya akan beda sama sekali. Jadi karena itu mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa kemudian Bu Mega mempersilahkan untuk bergabung. Jadi penundaannya hanya tadi 3 hari tadi karena jodohan nggak boleh. Tapi 3 hari ini dinilai cukup efektif, Prof. Sebagai sebuah bentuk tanda petik protes ya. Gitu ya. Ini kan cukup mengandung perhatian banyak pihak ya publik semuanya tahu bahwa itu salah satu pertimbangan Bu Mega itu seperti itu. Kalau nggak ada itu kan mungkin nggak akan melakukan kan. Jadi ini bagian dari tadi disebut kalau anak yang sedang disakiti macam-macam masa nggak membela kira-kira gitu. Sebagai keluarga gitu ya Prof ya. Tetapi kan respon publik kan juga harus dipertimbangkan karena di antara kader PDIP yang jadi kepala daerah juga ikut. Bahkan lebih dari 50% ya, menurut Pak Wamen ya beberapa waktu yang lalu, lebih dari 50% kader PDIP yang terpilih jadi kepala daerah itu juga sudah gabung. Gitu. Nah, mungkin itu satu pertimbangan, tapi di pihak lain juga pertimbangan yang lebih luas ya untuk Indonesia. Jadi ya tadi saya sebut, oposisi kan tidak berarti, atau di luar pemerintahan kan tidak berarti kemudian wakil kepala daerahnya lalu tidak berseberangan dengan pemerintah pusat, kan enggak seperti itu. Itu menurut pandangan Prof Kacung ya. Karena nanti kita juga pengen tahu juga Prof Lili apakah memiliki pandangan yang berbeda atau mungkin melengkapi kira-kira latar belakang dari Banteng Ketaton ini yang akhirnya luluh di Lembah Tidar itu kenapa Prof? Tapi dijawabnya nanti. Termasuk kita juga ingin tahu dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, nanti mungkin usai jeda bisa menginformasikan juga Pak kira-kira agenda ke depan dari aktivitas ataupun retret yang dijalani oleh para kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini seperti apa. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Masih seputar dengan agenda yang menarik perhatian publik, agenda retret yang diikuti oleh Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pak Wamen, Pak Bima Arya, ini agenda ke depan, jadwalnya masih akan seperti apa yang diikuti oleh para Kepala Daerah ini Pak? Jadwalnya masih padat, jadi besok itu ada Pak Wapres jam 10, kemudian ada, ini sekarang kita sedang menunggu Kapolri, Jaksa Agung, KPK, BPK, BPKB. Ini sesi malam ini. Besok ada Pak Wapres dan ada beberapa menteri. Untuk kemudian nanti di hari Kamis ada rencana Pak SBY, sore hari ada parade senja, kemudian makan malam bersama-sama dan ditutup hari Jumat oleh Bapak Presiden. Jadi masih agak panjang, masih agak banyak sampai hari Jumat sebelum Jumatan. Oke, masih cukup padat agenda yang akan diikuti oleh para kepala daerah. Tapi Pak Wamen, untuk mereka sejumlah kepala daerah yang belum juga hadir sampai saat ini, apakah juga ketika nanti memutuskan untuk bergabung, ini tetap akan diperbolehkan atau seperti apa aturan yang diberlakukan Pak Wamen? Enggak, kan sudah ada keputusan bahwa rekan-rekan yang tidak bergabung itu memang akan mengikuti pembekalan berikutnya. Jadi sudah fix, sudah pasti retret di Magelang ini dihadiri oleh 493 kepala daerah, minus 10 daerah dari teman-teman PDIP yang sebagian besar itu di Bali. Oke, apakah akan ada sanksi juga Pak secara konstitusional yang diberlakukan kepada para kepala daerah yang tidak turut hadir dalam retret? Ya kan nanti akan ikut, jadi bukan tidak ikut sama sekali, akan ikut di pembekalan berikutnya, sama persis seperti kepala daerah yang minta izin karena ada acara keluarga yang sangat mendesak, pernikahan putra-putrinya, atau ada yang juga sakit tidak memungkinkan. Jadi sama saja, sakit tidak memungkinkan, kemudian digeser, diganti pada pelaksanaan pembekalan berikutnya. Pelaksanaan gelombang berikutnya, gelombang kedua ya, artinya Pak Wamen, itu akan dimulai pada tanggal berapa, hari apa Pak Wamen? Kan masih banyak yang pemungutan suara ulang. Ada beberapa kota itu yang diperintahkan oleh KPU untuk pilkada ulang. Jadi waktunya juga belum bisa kita pastikan. Artinya sepertinya tidak dalam jangka waktu dekat. Oke, baik, kita masih menunggu update dari jadwal retret yang masih disusun tentunya oleh Kemendagri. Prof Lili tadi melanjutkan apa yang disampaikan juga oleh Prof Kacung ya, mengenai kita coba membaca pertimbangan ataupun latar belakang yang membuat Banteng Ketaton dalam tanda kutip ini Prof akhirnya luluh juga di Lembah Tidar, karena dilaporkan oleh Pak Wamen sejumlah kepala daerah dari PDIP juga sudah menyusul kok bergabung di kegiatan retret Prof. Pertama, saya kira kan retret ini bagian dari pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu yang diselenggarakan oleh Kemendagri diatur di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penerimaan daerah. Yang kemudian diturunkan juga di PP nomor 12 tahun 2017. Jadi di sana memang Kemendagri itu punya tugas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Nah, ketika kemudian para kepala daerah itu tidak hadir, tentu quote and quote dianggap mereka itu tidak taat, tidak patuh kepada pemerintah pusat. Padahal ada landasan hukumnya, gitu. Ada aturannya, ada payung hukumnya tadi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP tentang latihan dan pendidikan itu. Gitu. Terus yang kedua, saya kira bukan dari arti luluh, memang pertimbangan rasionalnya ya mestinya ya memang harus hadir gitu. Harus hadir karena kalau tidak hadir secara individu kepala daerah itu akan rugi. Pertama, dia tidak mendapatkan pengetahuan tentang kepemerintahan daerah. Padahal tadi kata Pak Wamen kan padat sekali tentang kepemerintahan daerah itu. Terus yang kedua, pasti ada hubungan yang canggung antara kepala daerah dengan Kemendagri, dengan pemerintah pusat. Apalagi untuk para gubernur. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat. Nah, sebagai wakil pemerintah pusat kemudian quote and quote tidak taat tadi, tidak loyal. Padahal seharusnya sejalan pusat dengan daerah. Terus yang ketiga adalah kita tahu bahwa daerah itu banyak daerah yang masih ketergantungan yang tinggi fiskalnya. Sehingga dana transfer ke pusat itu harus dikucurkan
kemudian ketika ada kepala daerah tadi yang tidak mengikuti, kan pasti ada semacam kebijakan ya. Kok ketika dana mengemis minta butuh ketika akan dilatih nggak mau datang gitu kan, seperti padahal kan ada dana sumber dana dari pemerintah, apakah DAK gitu kan, dana alokasi khusus dan lain sebagainya. Nah itu untuk individu kepala daerah. Jadi intinya kepala daerah itu harus loyal kepada pemerintah pusat, tidak boleh melakukan disiplin tidak taat tadi. Baik. Terus yang kedua, saya kira untuk PDIP sendiri mungkin akan menimbulkan sentimen negatif. Kok ini kasus yang lain dihubung-hubungkan dengan ini, sehingga kan orang mencari-cari gitu. Kan tentu sentimen negatif itu nggak baik gitu loh. Ini boleh di luar pemerintahan, tapi harus ada porsinya dong gitu. Ada porsi, ini kayaknya di luar porsi ini gitu di sana. Baik, baik, Bang Kapitra. Ini kalau kata Prof. Lili, ini secara konstitusi ini undang-undang aja mengatur loh. Nah kemarin kenapa sampai harus ada pertimbangan dulu? Sampai akhirnya ujung-ujungnya kepala daerahnya gabung juga gitu kan di retret. Baca dong itu undang-undang itu pelatihan dan perbekalan, ya, bukan resistensi struktural. Tapi pembangkangan, perlawanan kepala daerah, ya, memisahkan diri dan sebagainya, itu cerita yang lain. Sumber fiskal itu juga dari daerah, Prof. Daerah-daerah yang kaya menyetor ke Jakarta lalu dibagi. Ya, artinya ada sinergisitas keterkaitan antara pusat dan daerah. Ya. Apalagi undang-undang itu juga dibaca ada otonom, ya, buat daerah. Ini kan menunda. Dan tadi juga Wamen mengatakan ada lagi kepala daerah yang belum tuntas prosesnya di MK. Itu akan mengikuti, setelah selesai akan mengikuti hal yang sama. Nah, artinya tahap kedua kan bisa diikuti, kecuali ada kata-kata menolak. Ya, semua kutiaan pemerintah pusat bahwa kepala daerah berasal dari menolak semua, itu baru ya. Kita tidak usah lebarkan betul ya. Jangan dengar dulu. Saya bicara, Anda bicara, saya diam ya. Kita jangan melebarkan seolah-olah ada benturan politik, benturan struktural pemerintahan. Dan ada alasan, ada pertimbangan ya, bukan kait-mengait, ada pertimbangan ya. Bagaimanapun kepala daerah ini rekrutmennya dari partai politik, baru dilempar ke masyarakat, ya. Dan ada tanggung jawab juga terhadap partai politik, ya, meskipun dia kepala daerah. Jadi saya pikir itulah internal dari semua partai punya kebijakan sendiri. Sehingga kita juga harus hargai itu, ya, harus kita hargai juga kebijakan internal itu. Dan bagaimanapun, ya, ketua umum PDIP itu orang yang punya jiwa besar, ya. Orang mantan presiden, anak presiden, ya. Jadi tidak sederhana itu menganggap bahwa kepala daerah dari PDIP itu melakukan resistensi, melakukan perlawanan pembangkangan. Ya. Ini kan keliru, pikir begitu. Jadi ini menunda, ya. Termasuk juga yang sakit juga kan menunda juga, yang tidak, yang berhalangan juga menunda. Jadi dan itu kebijakan dan itu bisa diterima, ya. Itu tadi Wamen juga mengatakan akan ikut gelombang kedua, dan tidak semua akhirnya juga ikut ya. Kalau gelombang pertama ini nggak ikut, kan ada gelombang selanjutnya yang bisa diikuti juga ya. Jadi ada ruang untuk pertimbangan yang bisa disampaikan. Iya, ya? artinya kan kalau gelombang pertama nggak ikut, kan ada gelombang kedua yang pasti juga akan diadakan juga. Bang Kapitra. Tapi ditahan dulu, Prof. Ditahan dulu, karena kita akan bergabung dulu ke Pak Wamen. Ditahan dulu, Prof. Kan berbeda, tapi nanti disampaikan ya, Prof. Lili, karena kita bergabung dulu ke Pak Wamen Dagri. Ini sebelum berlanjut ke agenda berikutnya, Pak Wamen ya. Ini untuk para kepala daerah dari PDIP yang kemarin menyusul, sepengamatan Pak Wamen, mereka bagaimana nih Pak Wamen? Sudah bisa langsung bonding, bergabung, atau kemudian ada yang tertinggal? Dan tentu yang kita ingin tahu goals terbesar, tujuan terbesar dari pelaksanaan retret dari kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini seperti apa sih Pak Wamen? Kalau lihat postingannya Mas Pram dan teman-teman PDIP, itu wajahnya sumringah, cerah, foto-foto sama teman-teman, ya, bahkan sejak datang itu Mas Pram itu selalu aja diminta foto sama teman-teman begitu ya. Saya tadi pagi ketika apel saya sampaikan sebagai kepala sekolah, target utama dari tempat ini selain masalah substansi dan materi
adalah membangun chemistry, sinergi, dan kolaborasi dari semua. Dan semakin banyak yang ada di sini, semakin besar kolaborasi dan sinergi kita begitu. Nah, artinya kedatangan teman-teman yang belum bergabung itu menimbulkan energi baru dan membuat potensi kolaborasi dan sinergi lebih besar lagi. Kami menghormati, mengapresiasi keputusan teman-teman PD Perjuangan, DPP, yang kemudian membuat situasinya menjadi mungkin bagi teman-teman untuk melanjutkan di sini, atau kemudian yang belum bergabung kembali bergabung, dan yang belum bergabung nanti akan bergeser ke pembekalan berikutnya. Saya kira ini satu komunikasi yang sangat baik, dan apapun yang terjadi, apapun latar belakang situasi kita, nggak ada pilihan lain bagi kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi ke depan. Oke, baik, kita akan terus nantikan update terus bagaimana kegiatan para kepala daerah kita ya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Langsung tadi dilaporkan oleh kepala sekolahnya. Terima kasih Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Baik pemirsa, tentu kita masih akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dan masih akan menemani kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik, kembali kita akan bahas pemirsa agenda yang diikuti juga akhirnya oleh sejumlah kepala daerah dari PDIP, karena kalau menurut informasi ini sebelum hari Senin ya Pramono Anung bergabung ini juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tadi Prof Lilis nampaknya sudah menahan diri untuk terus menyampaikan, Prof. Seperti apa Prof pandangannya? Iya, gitu. Tadi kan saya mau klarifikasi. Bahwa Mbak kan nanya tadi, mengapa para kepala daerah itu tetap hadir? Ya. Nah pertimbangan tadi saya kemukakan. Saya bilang kan memang di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada kewajiban Kemendagri untuk hadir, untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Dan pendidikan dan pelatihan saat ini diganti retret itu. Kan nggak ada Lemhanas, lagi nggak ada lagi pelatihan dan pendidikan. Terus yang kedua, saya katakan bahwa kalau nanti tidak hadir, nanti disangka tidak disiplin, tidak taat kepada pemerintah pusat. Terus yang kedua, kita tahu bahwa saya bilang di daerah-daerah itu banyak ketergantungan dana transfer dari daerah. Takut ini nanti ada sanksi terkait ketika dengan nanti sudah bertugas sebagai kepala daerah ke depannya. Maka mereka itu hadir. Memang saya bilang dilema bagi kepala daerah ketika ada instruksi penundaan itu, apakah perlu hadir atau tidak. Makanya kan perlu ada 3 hari tadi. Nah setelah dipikir-pikir mereka dengan pertimbangan tadi bahwa retret ini bagian dari pendidikan dan pelatihan, dia harus hadir. Apalagi saya bilang gubernur itu kan wakil pemerintah pusat, nggak enak kan hubungannya secara psikologis. Saya memahami juga ketika Ibu Mega melakukan instruksi itu. Karena secara psikologis mungkin shock juga ketika marwah partainya diusik gitu kan. Jadi kita pahami. Tetapi mungkin setelah itu melalui Pak Pramono Anung kan minta izin pasti. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk sendiri. Kalau ujuk-ujuk sendiri dianggap membangkang pimpinan partai. Makanya saya bilang ini dilematis. Gampang buat kepala daerah, maju kena, mundur kena. Nah, itu dia, akhirnya pilihannya kemudian adalah sebagian itu sekarang udah hadir dan sebagian akan menyusul. Jadi memang semuanya akan ikut. Karena ini adalah bagian dari perintah undang-undang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Artinya pertimbangan-pertimbangan rasional ini yang menjadikan sejumlah kepala daerah ini akhirnya bergabung dan disetujui oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Karena kan para kepala daerah dari PDIP ini sempat ada di zona dilema nih Prof ya sebelumnya. Dilema mereka. Ngikut pemerintah pusat, tapi juga harus tunduk pada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi mereka memang berkomunikasi. Makanya kemudian jadi menyusul itu. Karena ini adalah pendidikan dan pelatihan ini penting gitu. Bukan adalah bikin-bikinan dari pemerintah pusat. Memang itu perintah dari undang-undang. Maka dia harus hadir. Ya kita memahami ketika Ibu Mega ada instruksi untuk menunda itu terkait dengan sebelum kasus Pak Hasto itu kan orang pasti menghubungkan dengan kasus itu. Prof Kacung, ini kira-kira dengan akhirnya hasil komunikasi ya kalau kata Pramono Anung ini sudah dilakukan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kemudian kira-kira apa sih Prof pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang Ketua Umum PDIP kepada kepala daerahnya yang awalnya menginstruksikan untuk menunda dulu ikut retret sampai akhirnya memberikan izin untuk mengikuti retret? Politik itu kan biasa perbedaan. Satu ya, tesis antitesis itu biasa. Konflik, kemudian ada konsensus atau kompromi itu adalah
hal yang biasa. Nah, ini kan pertama kan Bu Mega kan merasa sakit ya, Mas Hasto ditahan misalnya. Nah, ekspresinya harus ada ini, ekspresinya. Nah, ekspresinya yaitu misalnya dalam bentuk oke, tunda dulu. Sikap itu ya, Prof ya? Itu sikap. Saya yakin Bu Mega pun tahu bahwa pelatihan retreat juga penting. Ya. Jadi bahwa sinergi antara pemerintah pusat daerah penting, apalagi pasca undang-undang pemerintahan daerah kan ada perubahan-perubahannya. Dulu waktu otonomi daerah diimplementasikan pertama tahun 2001, kemudian ada pilkada tahun 2004. Kepala daerah kan banyak jalan sendiri. Ya? Gubernur bahkan nggak punya otoritas kepada bupati wali kota. Ini bupati wali kota langsung ke pusat macam-macam. Lalu ada balancing, provinsi diberi otoritas yang lebih besar. Ya. Kemudian ada undang-undang tentang perencanaan pembangunan jangka panjang dan lain-lain, yang mengharuskan mau nggak mau antara daerah dan pusat itu ada sinergi. Dan saya yakin Bu Mega tahu itu. Ya. Tetapi saya kira ini penyelesaiannya kan lumayan bagus ya. Karena saya lihat ada aktor-aktornya bagus. Aktor-aktornya bagus. Pak Gubernur Pak Pramono jadi ketua kelas. Ya. Jadi ketua kelas, nah kemudian berkomunikasi sama kepala sekolah. Ini kan bagus sekali. Ya, ketua kelas dan cukup bagus intensinya. Ya, ketua kelas ini selalu komunikasi sama bapaknya, ibunya. Ya kan? Ini kan ibunya kan nggak bisa langsung komunikasi sama kepala sekolah kan? Ya. Nah, ibunya ketua kelas Mas Pramono. Lalu Mas Pramono komunikasi sama Pak Tito, Pak Bima ya. Dan ujung-ujungnya oke lah boleh datang. Bahkan itu sebuah pembelajaran yang baik juga dong Prof, yang bisa kita saksikan. Saya kira ini relasi pembuatan keputusan yang bagus juga. Jadi ujung-ujungnya kompromi gitu loh. Ya kalau dalam bahasa Teletubbies berpelukan gitu loh. Jadi antara kepala sekolah ini dan muridnya juga seneng kan masuk kan. Bahkan ketemu sama saudara-saudara yang lebih dulu masuk gitu loh. Jadi saya kira ini komunikasi yang cukup baik dan yang 10 tadi saya kira masih ada ruang kan untuk bergabung dengan kepala daerah yang memang belum diputuskan. Apalagi kan ada beberapa daerah ada pemilu ulang kan. Saya kira itu butuh waktu yang tadi disebut Pak Kepala Sekolah itu mungkin akan agak lama gitu. Saya kira ini pembelajaran yang baik lah di kita di Indonesia bahwa konflik itu tidak harus berkelanjutan. Perbedaan itu tidak harus selalu berseberangan. Nah ini kan demi bangsa, demi daerah. Kita melihat kedewasaan politik, Prof, dari hal ini? Saya kira ini ada kedewasaan politik. Kalau nggak ada, ya misalnya, ya nggak bisa, Anda sudah 3 hari. Des, nggak bisa. Nah kemudian kalau nggak ada lagi, ya sudah. Ini Pak Hasto nggak dilepaskan, ya sudah, lawan. Nah, ini kan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan wisdom yang masing-masing aktor ya itu melihatnya. Ini kalau semuanya terus begini, nggak ada berpelukan. Jadi untuk Indonesia, jadi bolehlah perbedaan macam-macam, tetapi jangan terlalu lama itu. Karena Pak, demokrasi itu nggak boleh hanya konflik, harus ada konsensus. Konsensus tadi nggak ada demokrasi juga nggak dinamis. Jadi Prof, antara konsensus dan konflik kan suatu hal yang memang harus ada dalam demokrasi, dan itu terjadi ya ini contohnya kita lihat sekarang ini. Baik, Bang Kapitra dari tadi udah senyum-senyum katanya ya, lega dengernya gitu loh ya Bang Kapitra, seperti itu kah? Ini menunjukkan kedewasaan politik katanya Prof Kacung, tapi kan Bang kemarin-kemarin kepala daerahnya sempat dilema loh, di tengah-tengah bingung, pengen ikut sekolah tapi orang tuanya menyuruh untuk nanti dulu gitu. Betul ya? Dilema itu sempat terjadi dong, Bang Kapitra? Dilema itu kan narasi host. Bukan realitas. Realitasnya seperti apa? Bagaimanapun kader PDI ini adalah kader ideologi. Mereka satu komando dan sami'na wa ta'na. Ya. Kalau Ibu perintah kami dengar, kami laksanakan. Nggak ada dilematisnya di situ.
Karena pasti ada pertimbangan yang strategis dan taktis yang dibuat ya. Tapi ketika itu sudah ada kebijakan baru, dilaksanakan. Kan bagaimanapun rakyat di daerah itu juga kader-kader PDIP yang memilih kepala daerahnya. Dan mereka juga pengen tahu apa sesungguhnya yang terjadi, apa sesungguhnya yang melatar belakang ini semua. Ya. Saya pikir karena ini sudah kembali bersama, ya tuh, dan insya Allah tentu bahwa loyalitas kepala daerah terhadap negara ini juga tidak perlu diragukan. Karena bagaimanapun PDIP ini taat pada azas dan patuh pada konstitusi. Dan semua peraturan perundangan juga kami taati. Jadi saya pikir tidak ada sebenarnya konflik yang melebar. Perbedaan itu harus ada dalam dinamika demokrasi. Dan tentu perbedaan itu bukanlah menjadikan kita bermusuhan satu sama lain. Karena kalau semua itu sama, kita vokal grup, bukan lagi demokrasi. Itu pesan yang disampaikan oleh Bu Mega setelah akhirnya mau berkompromi dan mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah. Itu analisa saya dan pikiran saya. Kita tunggulah ya. Nanti kira-kira pesan apa lagi yang akan disampaikan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada kepala daerah, sambil kita tunggu nanti bagaimana dinamika para kepala daerah ini mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Bang Kapitra, Prof Kacung, Prof Lili malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sukses selalu, sehat selalu semuanya. Pemirsa, usai jeda tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda, di mana teka-teki temuan kerangka manusia ini juga akhirnya bisa terungkap. Pemirsa, kami hadirkan selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kebakaran melanda mes karyawan dan hotel di Jalan Pasar Glodok Selatan, Taman Sari, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Diduga api berasal dari korsleting listrik mes karyawan sebuah provider internet. Warga Jalan Pasar Glodok Selatan, Taman Sari, Jakarta Barat dikejutkan dengan terbakarnya mes karyawan salah satu provider internet pada Selasa pagi. Kobaran api yang kian membesar merambat dari mes karyawan hingga ke bangunan hotel yang berdekatan. Api besar memakan sebagian bangunan hotel. Upaya petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang melokalisir api agar tidak merambat lebih meluas berhasil dilakukan. Belum diketahui pasti penyebab dari peristiwa kebakaran ini, pemirsa, namun menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari salah satu ruangan di mes karyawan salah satu provider internet hingga kemudian merambat ke bangunan hotel. Berikutnya, pemirsa, pasangan suami istri ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam kontrakan mereka di Desa Pasir Gombong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya diduga telah tewas lebih dari 1 hari. Menurut pemilik kontrakan, penemuan jenazah keduanya berawal dari saat seorang mencari korban pria yang tidak masuk kerja. Saat mendatangi kontrakan korban di lantai 2, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan tercium aroma busuk. Pemilik kontrakan dibantu warga pun langsung masuk ke dalam rumah menggunakan kunci cadangan dan menemukan jasad wanita terbungkus selimut di ruang tengah. Sedangkan jasad pria ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi tergantung. Menurut tetangga korban, pemirsa, sebelum ditemukan tewas, sempat terdengar suara gaduh di dalam kontrakan. Diduga pasangan suami istri tersebut sempat terlibat cekcok. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Kasih. Misi dulu.
Teka-teki temuan kerangka manusia berjenis kelamin perempuan di batas Palopo Toraja pada 10 Februari kemarin akhirnya terkuak pemirsa. Dari sejumlah petunjuk, kerangka tersebut identik dengan Feni Ere, wanita 28 tahun yang hilang sejak tahun lalu. Ratusan orang mengiringi jenazah Feni Ere, korban dugaan pembunuhan yang kerangkanya ditemukan di wilayah hutan lindung batas Palopo Toraja Senin 10 Februari kemarin. Setelah lebih dari 2 minggu penyelidikan, walau belum ada hasil DNA, berdasarkan struktur gigi yang identik dan aksesoris yang ditemukan, pihak rumah sakit, polisi, dan keluarga meyakini kerangka tersebut merupakan Feni Ere warga Palopo yang dinyatakan hilang pada 25 Januari 2024 lalu. Saat ini pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap penyebab kematian korban yang diduga sementara adalah korban pembunuhan. Dari Polres Palopo didampingi dengan tim Inapis, kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Palopo menyerahkan kerangka mayat yang didapatkan beberapa hari di Batang Barat, Kecamatan Muara Barat. Pada hari ini diserahkan ke keluarga korban, ya, berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala rumah sakit atau kepala Dinkes Polda Sulsel bahwa kerangka mayat itu atau kerangka jenazah itu identik, ya, yang diduga keluarga yang sudah diambil DNA-nya. Kemudian untuk hasil DNA-nya sampai sekarang belum ada dan akan disampaikan oleh tim forensik. Ya, saat ini kami sudah tersambung pemirsa dengan orang tua korban Feni Ere, yakni Ibu Indrawati. Selamat malam, Ibu Indrawati. Ya, malam. Baik, Ibu Indrawati, kami sebelumnya mengucapkan duka cita yang mendalam atas kepergian Feni, putri Ibu. Dan sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, Bu Indrawati, untuk hasil tes DNA yang sebelumnya sudah dilakukan untuk memastikan bahwa kerangka yang kemudian ditemukan ini adalah betul Feni Ere, hasilnya sudah keluar belum? Iya. Kalau hasil tes DNA itu belum keluar, tapi kami sudah yakin bahwa itu saya punya saudara. Karena di situ tengkorak yang diikat di mulutnya itu celana kakak saya, kemudian struktur gigi atas dengan bawah itu sama. Baik, jadi keluarga meyakini bahwa kerangka tersebut adalah jenazah dari Feni Ere begitu ya. Sementara kalau dari pihak keluarga sendiri, mungkin saya coba tanya ke Bu Indrawati begitu ya. Bu Indrawati ini kapan terakhir kali komunikasi dengan putri Ibu? Terakhir komunikasi waktu hari Selasa Rabu kami situ komunikasi karena saya punya orang tua. Ini saya mohon dulu, saya sebagai saudaranya Feni karena mama tidak bisa bicara, jadi saya yang mewakili. Di sini awalnya bapak tahu bahwa Feni hilang itu komunikasi terakhirnya waktu hari Selasa, hari Rabu. Di situ bapak saya menyuruh Feni untuk mengecek sawah yang ada di Bora. Kemudian Feni merespon, oh iya Pak, sebentar saya pergi cek. Kemudian sorenya bapak pergi lagi, bapak telepon lagi mengatakan sudah kau lihat sawah karena dia bilang astagfirullah saya lupa Pak. Oh iya Pak Lena, enggak usah Mi, karena rencana saya mau pulang di hari Jumat. Di situ orang tua saya berkomunikasi terakhir dengan Feni. Orang tua Feni dengan Feni ini tidak tinggal di satu rumah yang samakah atau seperti apa, Bu? Kami satu rumah, tapi karena orang tua saya kerja sawah di Sabang, di Luwu Utara. Baik, setelah jadi kemudian... Bapak 1 minggu ke
ke Lara, kemudian kembali lagi ke Palopo. Baik, setelah kemudian ini Feni tidak bisa dihubungi, apa yang dilakukan oleh pihak keluarga pada saat itu? Di situ adik saya dihubungi sama teman bahwa Feni 3 hari tidak masuk kerja. Kemudian adik saya yang ada di Makassar hubungi saya bahwa, kenapa temannya Feni menelpon 3 hari tidak masuk kerja. Kemudian saya telepon kedua orang tua saya yang di Sabang, adakah Feni di situ Pak? Kemudian bilang, tidak ada kamu di sini. Kemudian bisa suruh pula untuk mengecek rumah. Mengecek rumah bahwa Feni sudah 3 hari tidak masuk kerja. Kemudian bapak sampai di rumah membuka pintu depan, pintu terkunci. Kemudian ke pintu samping begitu pun juga terkunci. Kemudian bapak manjat, ada ventilasi yang di atas pintu itu, dia buka. Kemudian dia buka itu ada sebuah celana yang digantung berumuran darah. Baik, pada saat keluarga datang ke rumah Feni untuk memastikan keberadaannya dan kemudian melihat ada tanda-tanda yang Anda sebutkan tadi, darah begitu ya. Ini kapan waktunya? Iya. Di tahun 2024 kah atau bagaimana? Ya, 2024. Hari Kamis. Di bulan apa, Ibu? Di bulan 1. Di bulan Januari 2024. Di bulan, iya. Baik. Iya. Artinya sudah 1 tahun yang lalu begitu ya, ini kurun waktu yang cukup lama. Setelah melihat ada tanda-tanda yang tidak beres pada saat itu, apa yang dilakukan pihak keluarga? Apakah juga sempat langsung melaporkan ke pihak kepolisian, Bu? Sebelum itu Bapak ke kantor polisi, dia dulu pengen mengecek di rumah sakit. Kan saya punya kakak di tahun 2023 itu, dia biasa kekurangan HB. Jadi Bapak coba-coba ke rumah sakit yang ada di Palopo untuk mengecek bahwa siapa tahu kakak saya ada di rumah sakit. Tapi setelah dari rumah sakit itu dia tidak menemukan kakak saya. Kemudian dia pulang ke rumah kembali dan membuka pintu kamar. Dia melihat di dalam kamar itu ada sebuah darah yang sudah dipercik-percik begitu di dinding-dinding. Habis kemudian itu Bapak ke rumah om saya yang ada di sebelah rumah untuk melaporkan kakak saya di kantor polisi. Baik, artinya setelah itu kepolisian kemudian ini terus melakukan penyelidikan begitu ya, tetapi baru bisa jasad ini diduga ditemukan di tahun 2025 ini, begitu ya Ibu ya? Iya. Baik, sekali lagi kami turut prihatin dan tentu kita akan bersama-sama menantikan hasil dari tes DNA tersebut untuk kembali meyakinkan apakah kemudian ini kerangka dan juga jasad yang kita temukan ini adalah betul jasad dari Feni Ere, begitu ya. Terima kasih sudah bergabung dan juga bersedia untuk bercerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Ya, kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menggata Toding Allo SH yang telah membantu kami sebagai pendamping kuasa hukum atas kasus Feni, dan kami juga minta bantuan kepada Bapak Kapolri untuk seluruh jajarannya untuk segera menangkap pelakunya dan segera dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentu kita berharap agar pelakunya segera terungkap begitu ya. Dan pemirsa, saat ini kita akan langsung mengarah ke wilayah ataupun juga lokasi kongres dari Partai Demokrat, pemirsa, yang berada di Bilangan, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya kita ikuti juga informasi sebelumnya, yakni bahwa kepolisian ini berhasil membekuk begal payudara anak di bawah umur yang beraksi di Jalan Swadharma Utara Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di mana berbekal dari rekaman CCTV, petugas Polsek Pesanggerahan membekuk BS, pria berusia 30 tahun, pemirsa. Untuk tentunya kalau orang-orang tertentu itu tidak ada yang pasti, kegiatannya itu memang secara random dan memang itu sifat. Untuk pelaku sendiri masih kita dalami. Apalagi mengingat ada beberapa yang masih di bawah. Korban itu
Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Istana Merdeka hari ini. Kunjungan Sergei bertujuan membahas sejumlah isu termasuk keamanan dan pertahanan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Istana Merdeka Selasa siang. Presiden menyambut langsung di pintu utama dan mempersilahkan Sergei menuju ke tengah ruangan untuk kemudian ini berfoto bersama. Keduanya lantas masuk ke salah satu ruangan. Presiden Prabowo sempat menanyakan kabar Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Sergei. Kunjungan Sergei Shoigu ke Indonesia bertujuan membahas sejumlah isu bilateral. Salah satu yang dibahas adalah isu keamanan dan pertahanan. Agus Harimurti Yudhoyono kembali dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 5 tahun ke depan dalam Kongres Partai Demokrat ke-6. AHY dipilih secara aklamasi untuk kembali menakodai Partai Demokrat. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono, pemirsa, ini kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai. Kongres ke-6 Partai Demokrat digelar di Ritz-Carlton, Jakarta selama 2 hari. Dalam sidang pleno secara aklamasi, Agus Harimurti Yudhoyono kembali mendapatkan mandat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Dukungan diperoleh dari 38 Dewan Pimpinan Daerah dan 514 Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Luar Negeri hingga organisasi sayap. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono pun dipilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai. Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Kongres ke-6 Partai Demokrat akan ditutup hari ini dan rencananya Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan hadir dalam upacara penutupan. Baik, sudah diketok. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hamif sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih pada Selasa sore tadi. HNV disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Asep, HNV telah menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya FH yang memiliki bisnis fashion yang berlokasi di Karawaci, Tangerang, Banten. Serta selama kurun waktu 2016 hingga 2017 terdapat uang masuk ke rekening anak HNV untuk kepentingan fashion show dengan total 804 juta rupiah. Selain itu, HNV juga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dan deposit, pemirsa, dengan total 20 miliar rupiah. Februari 2025, KPK menetapkan tersangka HNV selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, tersangka HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Jadi HNV ya kirim email ke YD ya
Isinya permintaan yang bersangkutan untuk dicarikan sponsorship fashion show. Jadi anaknya akan melakukan fashion show, yang bersangkutan minta sponsorship ya melalui YD. Bahwa atas email permintaan tersebut terdapat transfer masuk ke rekening saudara EP yang diidentifikasi terkait dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari wajib pajak kantor wilayah pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP penanaman modal asing 3 sebesar 300 juta rupiah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan penyitaan uang lebih kurang 565 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Penyitaan uang ini pemirsa dilakukan terhadap 9 pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Januari 2025 lalu. Kesembilan tersangka merupakan direktur di 9 perusahaan gula yakni TWN sebesar 150 miliar, WN sebesar 60 miliar, HS sebesar 41 miliar, IS sebesar 77 miliar, TSEP sebesar 39 miliar, HAT sebesar 41 miliar, ASB sebesar 47 miliar, HFA sebesar 74 miliar, dan ES sebesar 32 miliar rupiah. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 925 rupiah, 25 sen. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasi Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Padahal dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung. Dan yang dapat melakukan impor tersebut adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah. Dan penjualan gula kristal putih tersebut dilakukan dengan cara operasi pasar. Pemberian persetujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu ditandatangani oleh Thomas Trikasi Lembong selaku Menteri Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Kerugian keuangan negara dalam perkara AKU berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan tersebut sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan adalah sebesar 578 miliar 150 juta 411.622 rupiah, 40 sen. Pemirsa, 3 mahasiswa Institut Maritim Prasetya Lampung hanyut terseret arus saat berenang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.